Shalom Bapak Ibu semua teman-teman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di masa-masa pandemi COVID-19 seperti ini, seringkali hal yang paling kita khawatirkan adalah sesak nafas. Betul atau betul? Saya pernah mengalami ketika saya berkumpul dengan teman-teman, besok harinya teman saya mengatakan bahwa dia terpapar COVID. Yang saya mendengar kabar itu ketika saya tadinya keadaan sehat-sehat saja, mulai panik, mulai berpikir yang tidak-tidak, dan akhirnya yang terjadi adalah mulai badan jadi demam, kepala jadi pusing, dan akhirnya mulai sesak nafas. Padahal awalnya adalah sehat-sehat saja. Demikian juga ketika seorang teman, ketika dia mengalami sakit flu saja, mengalami batuk, mengalami demam, dia mulai khawatir. Waduh, jangan-jangan penciuman saya terganggu. Jangan-jangan saya mengalami sesak nafas, padahal belum terjadi. Juga ketika ada seorang teman mengalami COVID positif, dia mulai khawatir. Aduh, kalau sesak nafas gimana? Sepertinya, waduh, kematian ini sudah dekat. Terus gimana juga ketika seorang teman ada di rumah sakit, dia mengatakan nafas saya memang sudah sesak nafas. Dia mulai panik, mulai putus asa. Nah, seringkali Bapak Ibu teman-teman, sesak nafas itu membuat kita panik. Mungkin sesak nafas bisa terjadi karena hanya pola pikiran kita saja yang salah. Tapi bisa juga memang ada gangguan di dalam paru-paru kita karena virus. Nah, bagaimana cara kita mengatasinya? Di dalam Mazmur 103 ayat 1-2, Mazmur dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan pujilah namanya yang kudus. Hai segenap batinku, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikan Tuhan. Kenapa ketika kita mengalami sesuatu yang menekan, terutama sesak nafas, kita harus memuji Tuhan terlebih dahulu? Karena alasannya adalah satu, di dalam pujian dan penyembahan ada kuasa Tuhan. Jadi ada kuasa Tuhan dalam pujian penyembahan. Kita lihat di 1 Samuel 16 ayat 23, saya bacakan terjemahan firman Allah yang hidup. Setiap kali roh jahat mengganggu Saul, Daud memainkan kecapinya, dan Saul menjadi tenang serta merasa tentram karena roh jahat itu meninggalkan dia. Luar biasa. Di dalam pujian dan penyembahan, ternyata kita bisa mengusir roh-roh jahat. Roh-roh jahat itulah yang seringkali mengganggu perasaan kita, sehingga kita jadi khawatir, takut, cemas, dan mengganggu pikiran kita, sehingga pikiran kita memikirkan sesuatu yang negatif. Kita singkirkan semua itu lewat pujian penyembahan. Ketika kita sudah tenang, kita bisa berdoa. Itu alasan yang pertama mengapa kita harus memuji, menyembah Tuhan. Alasan yang kedua adalah karena Tuhan menghendaki penyembah-penyembah yang benar di dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 23 berkata, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Kalau teman-teman baca Mazmur 103 bagian akhir, siapa sih yang disuruh untuk menyembah Tuhan? Yang pertama adalah malaikat-malaikat Tuhan. Yang kedua adalah semua makhluk ciptaan Tuhan harus menyembah Tuhan. Dan Daud mengatakan, jiwaku harus memuji menyembah Tuhan. Kenapa Daud mengatakan jiwaku? Karena hati, pikiran, perasaan kita harus utuh memuji menyembah Tuhan. Sehingga dari semua itu tubuh kita bisa diekspresikan. Jadi perkataan kita dan perbuatan kita nanti akan selaras dengan hati kita, dengan jiwa kita.
Oke, yang terakhir, yang ketiga, mengapa kita harus memuji, menyembah Tuhan? Karena kita adalah miliknya Tuhan. Ada di Roma 14 ayat ke-8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah miliknya Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ketika kita mengalami sesak nafas, yang harus kita lakukan adalah kita puji sembah Dia. Itu artinya kita berserah kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah yang menciptakan hidup kita, Tuhanlah pemilik hidup kita. Berserah bukan menyerah, tapi kita harus melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Ketika kita memuji menyembah Tuhan, artinya kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Masalah kesembuhan kita serahkan kepada Tuhan. Jangan kita bergantung kepada orang lain. Walaupun itu pengurus PK, walaupun itu pembina PK atau gembala sekalipun, nggak usah bergantung kepada seseorang, tapi langsung bergantunglah kepada Tuhan. Saya percaya mujizat kesembuhan pasti terjadi. Dan kalaupun tidak, seperti yang dikatakan tadi, mati hidup di tangan Tuhan. Seperti Rasul Paulus katakan, kalau saya sembuh artinya saya hidup. Hidup saya dipakai kesempatan untuk melayani Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Dan kalau Rasul Paulus, duri dalam dagingnya tidak diangkat sama Tuhan, artinya penyakitnya tidak diangkat sama Tuhan, berarti kalaupun dia meninggal, dia akan menemui penciptanya. Dia akan menemui Tuhan Yesus yang dia kasihi. Jadi buat Rasul Paulus, baik hidup ataupun mati, nggak ada masalah. Tetap bersuka cita, tetap berpengharapan, tetap berserah kepada Tuhan. Jadi ada satu pujian di akhir. Ketika kita mengalami sesak nafas atau apapun, angkat pujian ini. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Tuhan berkati Bapak Ibu semua. Kiranya renungan ini memberkati teman-teman Bapak Ibu semua. Haleluya. Amin.